Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahidin dari kelas PAI 1A Fakultas UIN Sunan Kalijaga tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang terkait tentang Tugas 9 tentang pembuatan video yang terkait tentang materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Di sini saya akan menjunjung tema yang berjudul tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, PAI dan Budi Pekerti kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Ndlingo. Maka dari itu kami mohon untuk mendengarkan sesama tentang hormat dan patuh kepada orang tua guru. Materi yang sangat menarik sekali buat kita akan bahas, karena materi ini yaitu sesuai dengan kehidupan kita, berkeluarga dan bersosialisasi. Maka dari itu silahkan menyaksikan. Untuk yang pertama, silahkan kalian simak video pada bagian ini untuk berikan pendapat dan kemudian apa yang bisa kalian tanggap, apa yang bisa kalian dapat hikmah tentang video tersebut. Silahkan menyaksikan. Pemirsa, gara-gara sengketa warisan rumah, seorang anak di Takengon, Aceh Tengah, Aceh tega menggugat ibunya sendiri. Kasus ini penggugat ini ada durhaka. Ini mamaku, ya Allah, dia menggugat bukan haknya. Ini hak kami. Baik, pemirsa, Anda lihat tadi video yang kemudian menjadi viral. Dan itulah yang membuat kasus ini kemudian menjadi perbincangan masyarakat. Beredar luas di media sosial. Dalam rekaman video, ini memang kita bisa melihat bagaimana proses persidangan dari kasus ini, di mana pihak pengadilan dari negeri Aceh Tengah bersama seorang wanita bernama Asmaul Husna menghadiri sidang lapangan di salah satu rumah di Desa Blangpolak 2, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Video tersebut menjadi viral karena wanita bernama Asmaul Husna itu ternyata menggugat ibu kandungnya sendiri bernama Al Kausar karena sengketa warisan rumah. Alhamdulillah, setelah mengamati tayangan video tersebut, kemukakanlah mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Itu kan sangat ngeri sekali ya, seorang anak yang sangat durhaka pada akhirnya ya dia ingin menguasai hartanya, padahal pada waktu hidupnya dari lahir kemudian dikembangkan, kemudian dididik, kemudian diberikan ilmu sampai S3, kemudian dia tidak ada balas budi tetapi malah durhaka kepada orang tuanya, ingin menjual hartanya, keseluruhan hartanya untuk dirinya dan kebahagiaan untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Materi ini saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Beliau mengatakan seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar, apakah masih ada taubat untukku?" Tanya dia kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, berkata kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" Tidak ada. "Apakah kamu memiliki khalah atau saudari ibu?" Dia bilang, "Iya." "Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya, kepada ibu atau khalah tersebut."
Jadi di sini dalam kutipan hadis ini bahwa kita selalu senantiasa disuruh berbuat baik kepada orang tua kita, meskipun itu ibu kita, ibu tiri kita, atau ibu kandung kita, dan atau sebagainya. Kita selalu senantiasa berbuat baik kepadanya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Oke, untuk selanjutnya yaitu berbagai fenomena sikap tidak baik dan durhaka anak kepada orang tua, diantaranya disebabkan karena anak tidak memahami pentingnya berbakti kepada orang tua dan tidak mau mengamalkan ajaran agama tentang berbakti kepada orang tua. Jadi sangat penting sekali ilmu tentang mendidik orang tua dan orang tua mendidik anak, semuanya itu ada ilmunya. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melakukan, mengamalkan ilmu-ilmu itu, sehingga kita selalu senantiasa selalu dalam lindungannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita dijauhkan dari api neraka. Dalam pembahasan ini pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalil nakli Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi pentingnya hormat kepada orang tua ini sudah sangat jelas sekali dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Maka dari itu kita renungi, kita membaca Quran surat Al-Isra ayat 23-24 ini. Kemudian yang selanjutnya pentingnya hormat dan patuh ini. Yang kedua, keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi kita itu disuruh untuk berbakti kepada orang tua dan guru karena itu adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Meskipun semuanya ilmu itu adalah baik. Kemudian yang selanjutnya perilaku mulia berbakti kepada orang tua dan guru. Bagaimana kita bisa mengamalkan perilaku mulia terhadap orang tua dan guru ini? Bagaimana nanti kita jelaskan di materi yang akan kita kupas pada siang hari ini. Kemudian hikmah dan manfaat perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Hikmah apa saja yang bisa kita dapat dari materi ini yang kita bisa aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Kaitan antara keimanan dengan perilaku mulia berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi nanti apa kaitannya tentang keimanan terhadap orang tua dan guru? Yang jelas iman itu adalah percaya, iman itu adalah keyakinan. Maka dari itu kita percaya bahwa orang tua atau guru kita itu adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga, atau mutiara yang kita jaga, atau emas yang perlu kita jaga, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat kelak. Oke, teman-teman sekalian, materi yang selanjutnya yaitu pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Islam mengajarkan agar umatnya tidak hanya baik dalam berbedah dan menjaga hubungan sosial, namun juga agar berbuat baik dan berbakti kepada orang tua dan guru, sebab berkat orang tua anak dapat mencapai perkembangan seperti sekarang.
Jadi semuanya tidak lepas dari sosok dua orang, yaitu orang tua kita dan guru kita. Dan dua orang inilah yang mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia fid dini wad dunya hatta al-akhirah, dunia dan akhirat. Ya, kita baik menjaga hubungan kita dengan sesama, menjaga hubungan kita dengan keluarga, menjaga hubungan kita dengan guru. Alangkah baiknya yang paling utama yaitu keluarga, yaitu orang tua kita, kemudian guru-guru kita, kemudian baru sosialnya. Kita masuk ke Bapak Ibu dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang sudah melahirkan kita dari mengandung dari 1 bulan, 2 bulan, kemudian sampai 9 bulan, ada yang 10 bulan mengandung kita. Begitu beratnya, begitu luar biasanya sosok seorang ibu terhadap anaknya, sehingga mengandung selama 9 bulan itu adalah tidak mudah dan itu sangat berat sekali. Gotong-gotong mengangkat berapa berat, iya kalau ringan kalau ringan, tetapi kan itu kan beda-beda. Jadi berat badan bayi itu beda-beda, sehingga kita sangatlah bersyukur bisa dilahirkan di dunia ini, bisa menghirup di dunia ini, bisa bernafas di dunia ini, karena tidak lepas dari sosok seorang ibu dan seorang ayah yang selalu mensupport kepada istrinya sehingga bisa mencapai kebahagiaan fid dini wad dunya hatal akhirah itu tadi. Kemudian orang tua biologis. Orang tua biologis ini maksudnya yaitu tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa orang tua yang sudah melahirkan kita berjuang mati-matian, karena melahirkan itu adalah sebuah taruhan nyawa antara hidup dan mati, sehingga kita bisa mencapainya, sehingga kita bisa merenunginya apa yang mereka lakukan kepada kita, sehingga kita bisa lahir di dunia ini dengan selamat. Kemudian melahirkan, menafkahi, merawat, mengasuh, mendidik, menikahkan anaknya. Ya, seorang itu adalah kewajiban seorang orang tua yang pertama lahir itu merawat kita, menjaga kita, mendidik kita, mensekolahkan kita, kemudian menafkahi kita, kemudian yang paling akhir yang teman kita seumur hidup yaitu menikahkan kita. Itulah sangat penting sekali, dan betapa perjuangannya seorang orang tua terhadap anaknya, sehingga mengharapkan anaknya itu menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, dan orang yang selalu senantiasa berbuat baik kepada siapapun itu. Jadi harapannya orang tua itu selalu senantiasa mengharapkan kita menjadi yang baik, menjadi orang yang soleh atau solehah. Kemudian guru, orang tua di sekolah mendidik, mengajari, membina, mengajarkan, mengembangkan potensinya. Jadi tidak lepas dari orang tua kita, orang tua kandung kita di rumah. Tentunya ada di balik itu semuanya yang selalu mendukung kita juga, yaitu guru kita yang selalu senantiasa memberikan ilmu yang baik, ilmu yang untuk pegangan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Apalagi kita di zaman yang sekarang ini harus lebih berhati-hati. Makanya dari itu kita disekolahkan agar menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar dan inovasi dalam berkehidupan sehari-hari. Itu yang sangat penting, yaitu hubungan antara dua itu adalah orang tua kandung sama guru kita. Untuk selanjutnya yaitu dalil berbakti kepada orang tua dan guru.
Dalilnya yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua dan guru merupakan perintah Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapan kepada keduanya perkataan yang baik. Dari cuplikan tersebut bahwasanya kita disuruh untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Mengatakan aja tidak boleh terhadap orang tua kita, apalagi melakukan yang kekerasan, melakukan membentak atau melakukan apapun itu yang sekiranya menyakitkan orang tua, yaitu sangat tidak dibolehkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 20 ya, ayat 23 ya. Ayat 23 dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan selanjutnya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, di sini kita disuruh untuk berterima kasih kepada Allah sehingga kita bisa mencapai detik ini, dan berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita sampai detik ini. Sangat jelas dalam Quran surat Al-Isra ini bahwa kita tidak boleh atau haram hukumnya durhaka kepada Allah Subhanahu atau durhaka kepada orang tua, karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Kalau orang tua kita mengizinkan, insya Allah Allah itu mengizinkan juga. Maka dari itu kita selalu senantiasa, kita selalu berpikir jernih dan merenung akan keistimewaan orang tua kita. Untuk selanjutnya, dalil berbakti kepada orang tua dan guru ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali dalil tentang orang tua ini, tetapi saya cuma mengambil beberapa bagian dari keterangan hadis maupun Al-Quran, dari Al-Quran maupun hadis yang untuk penjelasan kali ini. Untuk pertemuan kali ini selanjutnya, yaitu dalil tentang berbakti kepada orang tua dan guru ini, bahwasanya seorang anak hendaknya selalu meminta doa dan ridho orang tua, sebab ridho keduanya merupakan kunci dari kesuksesan dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini sangat-sangat jelas sekali bahwa ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ini sangat jelas dan diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini. Untuk selanjutnya, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari. Birrul walidain merupakan amalan yang paling dicintai Allah, Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, yang artinya, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat atau salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata,
Kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Yang demikian ini bahwa kita sebagai umat manusia mengingat amalan-amalan yang baik, amalan yang selalu yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu hormat kepada orang tua dan patuh kepada guru. Sholat kita ditingkatkan, keimanan kita ditingkatkan, dan kemudian yang terakhir yaitu jihad di jalan Allah. Jadi berbuat baik, kemudian meningkatkan ketakwaan, tolong menolong, kemudian toleransi dan sebagainya, itu adalah jihad di jalan Allah. Semoga kita meninggal dengan selamat dan semoga kita meninggal diibaratkan seperti jihad di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Ini sangat jelas sekali ya kawan-kawan, bahwa hadis itu banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan orang tua. Karena ya memang orang tua itu yang perlu kita jaga, perlu kita sayangi, perlu kita doakan agar semuanya berjalan dengan baik, dan semoga orang tua kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk selanjutnya yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru yaitu yang pertama, doanya mudah dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, kemudian mendapatkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup kita, hati kita tenang, kemudian semua urusan akan terpecahkan. Kemudian mendapatkan pahala setara dengan pahala jihad di jalan Allah. Ya, ini luar biasa sekali ya. Kemudian dicatat sebagai anak yang soleh, ilmunya berkah dan manfaat. Inilah keseluruhannya keutamaan atau keistimewaan kita kalau kita mau menjaga atau kita mau menghormati kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semuanya yang di atas kita selalu kita hormati dan patuhi. Insya Allah akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, perilaku mulia berbakti kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua yang masih hidup. Jadi terhadap orang tua yang masih hidup, kita harus ngapain, kita harus berbuat bagaimana. Yaitu yang pertama yaitu menaati segala perintahnya selama tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah. Kemudian membantu meringankan beban pekerjaan orang tua di rumah. Jadi ya orang tua yang kita yang masih hidup dijaga, dibantu, jika baru ngapain ya dibantu, kemudian kalau mau lagi masak ya dibantu, baru nyapu ya dibantu, ya sehingga kita bisa meringankan beban orang tua kita, sehingga orang tua kita selalu sehat, bugar dan selalu panjang umur. Kemudian menjaga amanah harta yang diberikan, berkata sopan dan lemah lembut. Ya, kita juga dianjurkan untuk lemah lembut dan sopan. Yang jelas adab itu sangat penting sekali untuk menghormati orang tua atau orang yang sesepuh atau orang sepuh di dalam kehidupan kita. Kemudian orang tua telah meninggal dunia. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika orang tua yang sudah meninggal itu? Yang pertama, melaksanakan wasiatnya bila berwasiat. Jika seorang orang tua ketika sebelum meninggal berwasiat kepada kita, ya kita harus melaksanakannya. Apa itu wasiatnya, apa untuk membagi warisannya atau memberikan wakafnya kepada masjid dan sebagainya. Kita harus menyampaikannya. Kemudian yang kedua, melanjutkan silaturahim dengan kerabat dan menziarahi kuburnya dan mendoakannya. Jadi yang pertama, ketika kita ditinggalkan orang tua, agar orang tua tenang di sana,
yang sudah meninggal, yaitu yang pertama yaitu menjaga silaturahmi antara keluarga, adik, kakak, simbah dan sebagainya. Itu harus kita betul-betul jaga agar jenazah yang sudah meninggal itu tenang di sana. Kemudian menziarahi kuburnya pada setiap minggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari itu boleh saja. Karena apa? Mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu doanya akan tersampaikan dan meringankan beban atau siksa kubur orang tua kita. Kemudian yang terakhir yaitu mendoakan ketika kita habis sholat. Kalau bisa kita ya menyempatkan waktu kita untuk mendoakan. Doanya bagaimana? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doanya, sehingga jenazah yang sudah meninggal atau orang tua kita yang sudah meninggal tenang di alam kubur sana. Marilah kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang terpenting yaitu urusan mendidik anak-anaknya. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, perilaku berbakti kepada guru yang masih hidup. Jadi tadi orang tua yang masih hidup kemudian meninggal. Yang selanjutnya yaitu perilaku berbakti kepada guru yang masih hidup maupun guru yang sudah meninggal. Ini tidak jauh dari pengertian atau penjelasan tentang yang slide sebelumnya tadi. Guru yang masih hidup kita harus menaati segala perintahnya. Jadi apapun guru atau perintah guru yang baik-baik kita jalani, kita lakukan dengan sebaik mungkin agar ilmu kita manfaat dan ilmu kita barokah. Itu adalah salah satunya yaitu menjaga hati guru kita, menjaga sikap kita terhadap guru kita, kemudian menjaga adab sopan santun. Nah, ini sangat penting sekali pada era kali ini ya. Ini sangat miris sekali bahwa di zaman ini itu sekarang adab sudah tidak ada lagi. Mungkin berapa persen yang melakukan adab itu. Kalau dulu banyak sekali seorang siswa ketika bertemu gurunya itu salaman, kemudian merunduk, kemudian berkata dengan sopan. Nah, sekarang ini karena zamannya sudah zaman modern, zaman teknologi, sekarang apa-apa harus instan dan kemudian melalaikan adab itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu terjaga oleh itu semuanya dan kita selalu diselamatkan dan semoga kita menjadi orang yang baik terhadap guru-guru kita. Kemudian berperilaku sopan santun, tadi sudah menjaga aibnya dan tidak mengumbarnya. Ya, di sini kita disuruh untuk menjaga aibnya. Jadi ketika guru kita itu banyak aibnya atau bagaimana, yaitu kita pendam saja. Kita yang paham, kita yang tahu. Jadi kita harus menjaganya itu semua, tidak harus dibeberkan kepada orang lain. Kemudian guru yang telah meninggal dunia. Jadi bagaimana kita ketika guru kita meninggal, ya kita harus mendoakannya. Doakan guru-guru kita agar selamat di alam kubur dan bisa selamat di siksa kuburnya. Kemudian ilmu yang menjadi tularkan kepada kita amalkan sehingga menjadi amal jariah kepada guru yang sudah meninggal. Dan kita doakan khususun kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sudah memberikan ilmu dari A, Ba, Ta, Sa, kemudian Alif, Ba, Ta, Sa, kemudian membaca Al-Quran dan ilmu fikih khususnya, kemudian akidah dan apapun itu, kita harus selalu senantiasa memikirkan itu semua dan merenung itu semua, karena kesuksesan kita
di hari yang akan datang tidak lepas dari orang tua dan guru-guru kita. Makanya amal jariah guru-guru kita adalah peninggalan mereka, sehingga biar mereka tenang di alam sana, khususnya yang sudah meninggal. Itu orang tua atau guru yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bagaimana kita harus menyikapinya, bagaimana kita harus mendoakannya, dan bagaimana kita harus mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari semuanya itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu hikmah. Apa sih hikmah tentang manfaat berbakti kepada orang tua? Yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini, karena sudah sangat jelas sekali tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Kemudian menghilangkan kesulitan yang dialami. Jadi ketika kita mendapatkan tertimpa kesulitan, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau berbakti dan patuh kepada orang tua. Kemudian mendapatkan kelapangan rezeki, yaitu kita sekarang belum bekerja ya, maksudnya yang siswa-siswa belum bekerja, tetapi besok kalau sudah bekerja, insya Allah akan dilapangkan rizkinya, akan diridhoi rizkinya, akan dilimpahkan rizkinya kalau kita mau hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mendapatkan kelapangan rizki, dipanjangkan umurnya, ya ini sangat jelas sekali ya, insya Allah Allah itu sangat ridho, dan kita selalu diberikan umur yang manfaat, umur yang barokah, sehingga kita mendapatkan mendapatkan umur yang panjang dan barokah. Kemudian menjadikan ilmu berkah dan manfaat. Nah, ini salah satunya tindakan kita, yaitu yang paling penting adalah ilmu yang manfaat, yang menjadi amal jariah terhadap mereka-mereka yang sudah memberikan atau berjuang untuk mempertahankan kita dalam kebaikan. Mudah menerima nasihat dan kebaikan. Ketika kita sudah hormat kepada orang tua, yaitu pasti kita hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, maka semua akan mudah masuk. Jadi ketika hati tenang itu, insya Allah apa yang menjadi nasihat orang tua atau nasihat orang yang sesepuh-sepuh atau siapapun itu yang lebih tinggi daripada kita, tinggi dalam artian umurnya ya, insya Allah nasihat itu akan mudah masuk telinga, diresapi, kemudian kita laksanakan yang baik-baik, kita sharing, kita kemudian saring lagi, yaitu namanya menerima nasihat yang baik, karena hati kita menjadi tenang, iya kan? Iya. Dicatat sebagai anak yang soleh serta dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini sangat jelas sekali ya, keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru ini itu, yaitu dicatat oleh Allah bahwa menjadi anak yang soleh dan dibebaskan dari api neraka dan diselamatkan menuju surga ilahi yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, mengimani Allah berarti meyakini dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perintah untuk berbakti kepada orang tua dan guru, sehingga anak yang berbakti kepada orang tua dan guru menandakan bahwa ia menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya atau perkataan yang mungkin tidak pas, tidak sesuai, maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua
agar kita selalu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, sehingga kita diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan menuju surga. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.